Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala man la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Para jamaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan rangkaian daripada Sirah An-Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perang Uhud dan perang Hamra'ul Asad. Kita lanjutkan pada peristiwa Ar-Raji dan tragedi Sumur Ma'unah. Sebelumnya saya ingin gambarkan bahwa perang Uhud itu kan terjadi awalnya umat Islam berpotensi menang, tetapi beberapa sahabat dari pemanah tidak mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keadaan jadi berbalik. Tapi di situ menjadi salah satu contoh bagaimana mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada 10 sahabat yang menjadi perisai Nabi, perisai hidup, yang membuat Nabi selamat dari kecelakaan atau pembunuhan pada saat itu. Ketika Rasulullah SAW pulang ke Madinah, 300 orang yang membelot ketika berangkat di bawah pimpin Abdullah bin Ubay bin Salul itu mencela dan mengatakan, coba dulu ikut usulan kami, bertahan di Madinah tentu tidak akan mengalami kekalahan. Hanya karena menuruti kemauan tokoh-tokoh muda, tidak mendengarkan tokoh-tokoh senior, maka beginilah jadinya. Hinaan serta sindiran luar biasa kepada sahabat Nabi. Belum lagi mereka istirahat, karena sampai paginya, siangnya dapat informasi bahwa pasukan Quraisy ingin menyerang kembali, ingin mengambil keuntungan dari kemenangan pada perang Uhud menurut mereka. Lalu Rasul sore itu juga berangkat kembali untuk menunjukkan bahwa pasukan muslim tidak kalah, pasukan muslim tidak jatuh mentalnya. Dan Rasul mensyaratkan yang berangkat ke sana adalah yang mau dan yang pergi perang Uhud. Yang tidak pergi tidak boleh berangkat, yang tidak mau berangkat juga tidak dipaksakan. Berangkatlah mereka menuju Hamra'ul Asad, mendirikan tenda. Diceritakan mendirikan beberapa api sebagai bentuk bahwa mereka bersiap. Melihat ini, Abu Sufyan beserta seluruh pasukannya melihat bahwa ternyata pasukan muslim masih kuat dan tidak bisa diremehkan. Akhirnya mereka kembali pulang dan tidak terjadi perang. Dan Rasul kembali setelah 3 hari di Hamra'ul Asad, kembali lagi ke Madinah. Selanjutnya, apakah dengan peristiwa itu mental Nabi dan sahabat turun? Tidak. Dakwah berjalan seperti biasanya. 1 bulan kemudian, pada bulan Safar atau 2 bulan kemudian, datang 2 kabilah. Yang pertama kabilah Al-Udal dan kabilah Al-Qarrah mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan tertarik dengan Islam. Jadi setelah peristiwa Uhud, Hamra'ul Asad, 1 bulan atau 2 bulan kemudian datang kabilah lain. Siapa itu? Kabilah Udal dan Qarrah, dari arah selatan dari kota Madinah. Yang tadi suku Quraisy ya. Karena mereka datang hendak belajar agama Islam, Rasulullah SAW tentu senang. Apakah Rasul mentalnya jatuh? Apakah Rasul lalu mengatakan, udahlah kita harus hati-hati, nanti ketipu lagi, nanti yang datang pura-pura lagi. Biasa kan kalau kita dalam dunia organisasi sudah pernah dibohongi, dikadalin, datang lagi, tentu berhati-hati kan. Tapi itu tidak membuat Rasul mundur. Rasul sangat bahagia karena Rasul melihat ini potensi dakwah Islam, sehingga Rasul sepakat
dengan dua suku tadi, Udol dan Qurrah bersama pimpinannya, agar dikirimkan sahabat untuk mengajarkan agama Islam di dua kabilah ini. Dalam riwayat Abu Ishaq dikirim 6 orang. Dalam riwayat Al-Bukhari, kitab ini kebetulan mengambil riwayat Bukhari, dikirim sebanyak 10 orang. Jadi ada dua riwayat, dari Abu Ishaq 6 orang, dari riwayat Imam Bukhari berapa? 10 orang. Kitab ini mengambil riwayat Imam Bukhari. Jadi pertanyaannya, apakah 6 atau 10? Kata-kata bahasa Arabnya rohtun. Rohtun itu berarti gerombolan sekitar 5-10 orang. Nah, biar nanti Pak Ustadz, ini kok beda pendapat ini? Saya baca di Google 6, saya baca di WA 10, mana yang benar ini? Dua-duanya benar, tapi jumlahnya yang berbeda. Pengiriman orang-orang untuk mengajar Islam itu benar, tapi jumlahnya menurut Abu Ishaq 6 orang, menurut Bukhari 10 orang. Kita mengambil dari Imam Al-Bukhari. Ruwi Al-Bukhari bisanadihi an Abi Hurairah qala fantalaqu hatta idza kanu baina Asafan wa Makkah zuqiru li hayyin min Huzail yuqalu lahum Banu al-Hayyan fatabi'uhum biqaribin min mi'ati ramin faqtathu atharahum hatta atau manzilan nazaluhu fawajadu fihi nawa tamrin tazawwiduhu min al-Madinah faqalu hadha tamaru Yathrib fatabi'u atharahum hatta lahiquhum falamma intaha Asim wa ashabuhu laja'u ila Futfut wa ja'al qawmu fa ahatu bihim faqalu lakumul ahdu wal mithaq in nazaltum ilayna alla naqtula minkum rajula faqala Asim amma ana fala anzilu fi zimmati kafir Allahumma akhbir anna nabiyyaka faqatiluhum hatta qatalu Asiman fi 7 nafar min Nabal wa baqiya Khubayb wa Zaid wa rajulun akhar fa'atuhumul ahda wal mithaq. Dari riwayat Imam Bukhari, ketika mendengar ini Rasul senang. Setelah sedih dari perang Uhud, ini potensi dakwah ini, ya sudah dikirim 10 orang di bawah pimpinan sahabat Asim bin Sabit. Jadi dikirim 10 orang, siapa ketua kelompoknya? Asim bin Sabit. Ini juga menjadi catatan bahwa tidak boleh mengirim lebih dari 2 orang tidak ada pemimpinnya. Harus ada pemimpinnya. Bahkan dalam Islam, kalau ada 2 orang melaksanakan sholat harus ada jadi imam, 1 jadi makmum. Artinya apa? Kepemimpinan dalam Islam itu penting. Bahkan hal yang kecil pun harus dipimpin. Kekosongan kepemimpinan dalam Islam tidak boleh. Harus ada pemimpin. Di bawah pimpinan Asim bin Thabit mereka berangkat. Sampailah mereka di perbatasan antara Asafan dengan Makkah. Ternyata Bani Huzail dan Bani Luhyan yang merupakan aliansi daripada Huzail dan Udol dan Qurrah ini berkhianat. Ternyata sudah ada 100 orang yang bersembunyi dari jejauhan. Kalau kita sekarang sniper ya, pemanah yang melempar dengan batu dan panah. Bayangkan 100 orang menyerang dari jarak yang tidak tahu untuk 10 orang. Ya, gimana itu rasanya? Tentu 10 orang ini tidak siap diserang secara tiba-tiba. Mereka naik ke atas bukit, bertahan di atas bukit. Apa kata pasukan musuh? Turunlah kalian, kami insya Allah menjaga kalian. Kami tidak akan merusak perjanjian, kami tidak akan membunuh kalian. Apa kata Asim? Tidak, kami tidak akan turun. Tidak mungkin kami bisa percaya dengan orang kafir yang awalnya ingin mendengar Islam tapi mengkhianati kami. Maka terjadilah perang 10 melawan 100 orang. 7 orang meninggal, termasuk pimpinannya Asim. Tinggal 3 orang. Mereka menawarkan kembali, silahkan menyerah, kami tidak akan membunuh kalian. Maka turunlah 3 orang. 1 Abdullah bin Tariq, disebutkan di kitab ini tidak disebutkan namanya. Kemudian Khubayb dan Zaid. Turun 3 orang. Abdullah bin Tariq tidak disebutkan namanya, merasa ini masih penipuan, dia melawan. Maka akhirnya dia dibunuh. Tinggallah 2 orang.
Apakah mereka dibunuh? Tidak, tapi dijual ke Mekah. Jadi budak. Artinya apa? Ya tetap dikhianati. Cuman waktu matinya diperpanjang aja. Tidak di tempat, tapi di Mekah. Kenapa? Karena mereka mendapat informasi Khubayb ini pernah membunuh Haris. Maka dijuallah kepada keluarga Haris. Dan Zaid itu pernah membunuh Umair, maka dijuallah ke keluarga Umair. Kalau dalam dunia Islam dulu, kalau kalah perang jadi budak ya, nah, maka dijual. Abdullah bin Tariq tadi menolak kan? Nah, ini penipuan, dia melawan, akhirnya dibunuh, tinggal 2 orang. Khabib ini ternyata pada perang Badar berhasil membunuh Haris, sehingga keluarga Haris sangat dendam kepada Khubayb. Lalu diberilah oleh keluarga Khubayb dan dibunuhlah Khubayb oleh anaknya sebagai bentuk balas dendam. Dalam kitab yang lain, Khulasatul Nurul Yakin, diceritakan Khubayb ini dia sebelum dibunuh dia meminta agar diberikan waktu untuk sholat 2 rakaat. Dan oleh para sejarawan, Khubayb ini menjadi orang yang pertama kali mensunnahkan sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Sehingga kalau ada tokoh Islam, umat Islam yang mau dihukum mati kan ditawarkan. Ada permintaan terakhir ya, ada yang mau sholat dan sebagainya. Jadi Khubayb ini sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, dia berkata, kalau bukan karena nanti kalian menduga diriku tidak menepati janji, aku akan menambah lagi sholat ini, karena aku menemukan ketenangan dalam sholatku. Tapi karena aku sudah izinnya 2 rakaat, maka aku selesaikan 2 rakaat, silahkan kalian melaksanakan hukuman mati kepadaku. Setelah dia sholat 2 rakaat, dia mengatakan sebuah syair, apa, walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi syakkin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha' yubarik ala awsali shallu mumazzi'. Kata beliau, aku tidak peduli dibunuh dengan cara apapun, yang aku harapkan adalah keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat itu ya, sudah mau mati pun masih sempat beribadah. Kalau kita dibalik, kena musibah, ayo Pak sholat, udah nanti dulu, orang kena musibah ngajak-ngajak sholat, mau ngaji lagi, nanti dulu, ini lagi susah ini hidupnya gitu ya. Nah, ini malah dia lari ke sholat. Dan itulah salah satu diceritakan dalam beberapa kitab ya, baik kitab hadis maupun kitab babus sholah, bahwa Rasul itu salah satu tradisinya, iza hazzabahu amrun huriya ilas salah. Kalau ada masalah, Rasul pasti ambil wudu, sholat. Itulah yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Kalau ada masalah, sholat 2 rakaat sunnah mutlak kan. Jadi kalau ada masalah, sholat 2 rakaat. Kalau ada masalah, sholat 2 rakaat. Yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Dan saya pernah ceritakan di sini, meskipun ini kisah yang tentu subjektif ya, yang keluarganya Yusuf Kalla, orang tuanya, yang waktu itu dia harusnya membayar gaji tapi nggak ada uang. Saya pernah ceritakan juga di forum ini, tapi sudah lama. Bingung karyawannya hari ini gajian, dia malah pergi ke masjid sholat kan, sholat 2 rakaat, sholat duha, semualah sholat. Pulang dari masjid, datang investor mau nanam saham. Jadi uang itulah untuk menggaji saat itu. Kata beliau, Bapak Muhammad Kalla itu, ayahnya Yusuf Kalla, ya kalau kita berserah kepada Allah, Allah mudahkan urusan. Nah, itu kisahnya diceritakan oleh teman saya sesama dosen yang meneliti tentang kinerja keluarga Kalla di Sulawesi. Diteliti apa yang membuat karyawannya sangat loyal. Salah satunya karena pemimpinnya mencontohkan selalu yakin kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan sholat duha dan sholat sunnah yang lainnya. Nah, kembali ke kisah Khubayb ini, dan dia mencontohkan apapun masalahnya tetap ambil wudu, sholat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau sekarang kan iklannya apapun hausnya minumnya aqua kan gitu, teh botol sosro kan gitu. Nah, ini apapun masalahnya sholat 2 rakaat. Meskipun sekarang berubah ya nilainya, kalau sekarang apapun masalahnya update status. Nah, itu perubahannya kan begitu. Nah, ini harus kita rubah kembali kepada kisah sahabat, apapun masalahnya ambil wudhu, sholat 2 rakaat atau baca Al-Quran. Lalu Uqbah bin Haris, anaknya Haris, akhirnya apa? Melakukan apa? Kisos, kalau dalam bahasa mereka meminta apa? Balas dendam atas kematian ayahnya pada perang Badar. Dan diceritakan belum puas Uqbah bin Haris ini dengan perbuatan membunuh Khubayb ini, dia kepingin lagi kembali ke Roji, tempat mereka bertemu di Awana Asafan Makkah itu. Coba cari jasad atau mayat pimpinannya Asim bin Sabit. Saya ingin mencabik-cabik mayatnya, kan begitu. Ketika mereka datang, ternyata Allah berkehendak mereka tidak menemukan lagi jasadnya. Nah, di mana bekas? Kan itu ada 7 orang meninggal ya. Cari lagi mau, itu saking bencinya. Karena Asim juga ikut berkontribusi membunuh Haris tadi bersama Khubayb. Ingin ya meluapkan rasa bencinya kepada umat Islam yang salah satu membunuh ayahnya Haris di perang Badar. Tapi ternyata Allah menjaga sehingga ketika mereka datang mereka tidak menemukan lagi di mana mayatnya Asim bin Sabit. Dan itu diceritakan dalam beberapa riwayat, salah satunya oleh Imam Thabari. Di sini diceritakan mereka mencari-cari jasadnya Asim tapi tidak ditemukan. Akhirnya jasad Khubayb ditinggalkan di situ dan kemudian dibiarkan saja sebagaimana adanya. Artinya apa? Kebencian yang luar biasa. Sedangkan Zaid itu dijual kepada Sofyan bin Umayyah. Kenapa? Karena ketika perang Badar dia membunuh Umayyah. Jadi anaknya Sofyan bin Umayyah ingin membalas dendam. Nah, karena Umayyah ini dekat dengan Abu Sufyan, Abu Sufyan bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, bagaimana engkau akan kami hukum mati? Pernahkah engkau terfikir, andai yang akan kami hukum mati ini Muhammad, bagaimana perasaanmu? Jadi Abu Sufyan ingin menguji ya, apakah Zaid menyesal atau tidak. Apa jawaban Zaid? Ansyadaka billah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al'an indana makanak nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Qala wallahi ma ahabbu anna Muhammadan al'an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukah tu'dhihi wa anni jalisun fi ahli. Faqala Abu Sufyan ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Sufyan sampai Muhammad aja, soalnya saya yang nyebutkan ya, karena Abu Sufyan belum masuk Islam saat itu. Kata Abu Sufyan, wahai Zaid, apakah engkau kepingin atau menyesali andai Muhammad aja yang dibunuh, nggak usah dirimu? Apa jawaban Zaid? Demi Allah, kalau sampai terjadi Muhammad yang ditawan akan dibunuh dan aku duduk tenang bersama keluargaku, aku tidak rela, mendingan aku yang dibunuh. Kata Abu Sufyan, demi Tuhan. Nah, wallah kan orang Arab bilangnya wallahi juga. Jadi jangan orang Arab wallahi demi Allah Ustaz, bukan. Terjemahnya demi Tuhan ya. Karena Tuhan mereka beda kan. Nah, kata Abu Sufyan sebelum masuk Islam, demi Allah aku tidak pernah melihat ada pengikut yang sangat mencintai pemimpinnya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Dan contoh Zaid ini contoh yang baik. Beda dengan kita, kalau ketangkap satu maka ketangkap yang lain. Enak aja saya ketangkap, sebutlah semua. Saya kena enak aja, bagi-bagi dong, sebutin semua. Satu ketangkap 10 orang yang masuk penjara kan begitu ya. Sementara Zaid mengatakan tidak. Justru kalau dia disiksa aku tenang-tenang saja, aku menjadi sedih dan tidak akan rela. Abu Sufyan terkejut mendengar apa? Ucapan yang sangat luar biasa, sehingga kata Abu Sufyan, aku belum pernah melihat ada pengikut yang sangat mencintai pemimpinnya sebagaimana cintanya Zaid kepada Muhammad. Lalu dieksekusilah Zaid oleh
Sofwan bin Umayyah, anak dari Umayyah. Jadi lagi-lagi balas dendam patokannya. Pada akhirnya 10 orang semua meninggal dunia. Meskipun yang 3 orang diberikan janji tetap dikhianati. Jadi nanti kita sebutkan di sini kata pengarang ini kesimpulannya, kalau kita bernegosiasi dengan orang kafir, dengan musuh Islam itu, kalaupun kita nggak mati hari ini, hanya ditunda saja. Nah, itulah oleh beberapa tokoh sejarawan di Timur Tengah, ketika pemimpin Arab itu patuh kepada Israel atau tokoh-tokoh Amerika itu, sebenarnya mereka sedang menunggu waktu saja. Nah, jadi mereka sekumpulan domba-domba, pemimpinnya ada satu, ya datang nanti Israel Amerika, siapa yang mau ditangkap dulu, yang itu dulu. Nanti kalau sudah habis semua, terakhir dia ditangkap gitu, dibunuh juga, akhirnya habis semua. Gitu. Nah, itu hanya menunggu waktu saja. Nah, maka benarlah kata Asim bin Sabit tadi, pemimpinnya, saya tidak akan pernah mau percaya dengan nego kalian, ujung-ujungnya kami akan dihianati. Contoh Palestina adalah contoh nyata. Damai, ujung-ujungnya geser sana geser sini, sama kayak kita punya tanah, damai, patok digeser dikit, damai lagi, patok geser lagi, lama-lama habis patok tanahnya kan. Palestina sekarang contoh nyatanya itu. Kisah pertama, informasi meninggalnya 10 orang ini belum sampai ke Nabi, datang lagi Amir bin Malik dari kabilah lain berkunjung ke Madinah. Jadi kisah 10 orang ini pada bulan yang sama-sama bulan Safar, datang lagi Amir bin Malik dari kabilah lain datang ke Madinah. Karena Amir bin Malik ini adalah pemimpin dan tokoh, dikatakan sini Mula'ibul Asinnah. Kalau dalam tombak itu dia ahli tombak, berarti pakar tombak lah. Begitu ya. Kalau di kita berarti pakar strategi militer gitu. Berkunjung, Fatomah, Nabi melihat ini kan pemimpin, didakwahin, ayo masuk Islam. Oke. Kata Amir bin Malik, fa'arada alaihi Islam walakinnahu lam yaslam wa lam yazhar tajannuban anil Islam. Dia memang tidak menerima, kata dia, terima kasih infonya wahai Muhammad, tapi aku belum ingin masuk Islam. Tapi kalau memang engkau bersedia, kirimlah orang-orang untuk mengajarkan Islam ke tempatku. Di mana? Di Najd. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni akhsha alaihim ahlu Najd. Aku takut nanti dikhianati, karena Najd ini terkenal dengan suku yang suka berkhianat. Dan nanti dalam sejarah sahabat atau umat Islam yang pertama kali murtad setelah meninggal ya dari Najd munculnya kan. Jadi ketika Rasul meninggal langsung murtad, ya mulai dari mana? Dari wilayah Najd ini kan begitu. Kata Rasul, aku tidak khawatir nanti. Kata Amir bin Malik, dia katakan, anna lahum jar fab'athhum falyad'un nas ila amrik. Jangan takut, aku yang menjamin, kata Amir bin Malik. Karena sudah dijamin, tenanglah Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, kalau begitu aku akan mengutus 70 orang yang rata-rata qurra, hafizul Quran, untuk mengajarkan Islam di sana. Maka berangkatlah mereka ke daerah tersebut. Faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 rajulan min ashabihi min khiyaril muslimin. Khiyar itu berarti orang-orang pilihan. Jadi 70 orang kayak kita, Pak Imam hafiz Quran, ada 10 orang untuk mengajar ke sana. Yang sekarang suka rame di WA kan, dibutuhkan imam selama 1 bulan Ramadan di Sorong, gaji memuaskan, dibutuhkan imam di mana kan, banyak sekarang itu. Teman-teman kita yang hafiz Quran kalau sudah Ramadan kan panen itu, dikirim ke Sorong, ke Papua, kemana, gajinya paling murah 20 juta selama 1 bulan. Nah, sama lah ini, dikirim ke Najd untuk mengajarkan Islam. Cuman bedanya digaji 20 juta, pulang bawa uang kan. Kalau ini nanti mati semua, dibunuh kan begitu. Nah, dikirimlah mereka berangkat, sampailah nanti ke sebuah tempat namanya Sumur Ma'unah. Jadi beristirahat, perbatasan dari Madinah menuju tempat itu. Ada salah seorang dari 70 orang ini bernama Haram bin Mulhan menulis surat ke Amir bin Tufail. Amir bin Tufail ini ya
pemimpin juga, tapi masih hubungan kerabat, bahwa dia akan datang akan dakwah Islam. Amir bin Tufail ini belum melihat surat ini, menerima datangnya Haram bin Mulhan ini, dibunuh Haram bin Mulhan ini. Dia datang kan mau memberikan dakwah bahwa mereka akan berdakwah, sama Amir bin Tufail dibunuh Haram bin Mulhan ini. Nah, ketika akan dibunuh, hebatnya Haram bin Mulhan ini berkata, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika dia dibunuh, dia berteriak, fustu wa rabbul Ka'bah, alhamdulillah aku mati syahid. Bagi Amir bin Tufail ini ucapan yang menarik sebelum dia meninggal dibunuh, yang nanti pada akhirnya Amir nanti masuk Islam ya, karena menurut dia ada orang dibunuh terdesak, malah dia berteriak bahagia, alhamdulillah aku syahid gitu. Yang ada kalau orang mau dibunuh apa? Ampuni saya, tolong selamatkan saya, berapapun akan saya bayar, kan begitu. Kalau dia enggak, alhamdulillah mati syahid. Itu kan bagi orang-orang yang tidak memahami Islam kan luar biasa gitu. Loyalitas yang sangat tinggi. Akhirnya Amir bin Tufail setelah membunuh Haram bin Mulhan berangkat, karena di situ ada jaminan Amir bin Malik agar tidak dibunuh. Nah, setelah Amir bin Malik meninggalkan mereka, 70 itu langsung mereka eksekusi. Maka meninggallah 68 orang, tersisa 2 orang, yaitu Ka'ab, dan satu lagi tak disebut namanya. Di kitab lain disebutkan bahwa satu lagi namanya Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri. Jadi 70 orang itu dibunuh, yang selamat berapa orang? 2 orang, Ka'ab dengan Amru bin Umayyah. Nah, Ustadz tadi udah sebut nama Umayyah, itu Sofwan bin Umayyah, ini Amru bin Umayyah. Ya Arab itu ya kayak kita, famili 100 namanya mirip-mirip. Situ Cecep, Asep, Kasep kan sama semua itu. Nah, kadang-kadang kalau nggak dijelaskan ada yang, Ustadz kok tadi Umayyah ini Umayyah lagi, beda lagi. Namanya mirip. Makanya di Arab itu nama itu harus minimal 3. Kenapa? Karena saking sama. Jadi kalau ada 3 nama terakhir itulah namanya. Kalau di Arab begitu. Misalnya Ahmad Muhammad Abdul Wafa, berarti namanya Abdul Wafa. Kakeknya Ahmad, bapaknya Muhammad. Nah, jadi kalau ada 3 nama begitu. Makanya kita kalau umroh kan yang udah pernah pergi haji disuruh ngapain paspornya? 3 nama kan? Nah, karena di Arab itu pasti nama ketiga namanya, 1, 2 itu nama bapak dan kakeknya. Kalau kita kan enggak. Namanya nama sama kita sendiri. Kan begitu ya. Nah, itu bedanya begitu. Kadang-kadang saya menjelaskan ada yang, Ustadz mau nanya, tadi namanya sama juga, beda lagi. Jadi nama Arab itu, nah disitulah nanti perlu namanya kitab sejarah lain untuk menyebutkan siapa namanya. Oh ini binnya ini. Makanya kalau kita cerita sahabat kan disebut namanya ya, bin. Nah, contoh Abu Sufyan, siapa istrinya? Hindun. Muawiyah, siapa istrinya? Hindun juga. Kok bisa itu ibu jadi istri anaknya? Beda lagi namanya, Hindun lain gitu. Namanya rame gitu. Jadi Abu Sufyan istrinya Hindun, Muawiyah anaknya istrinya juga sama, namanya siapa? Hindun juga. Itu contohnya begitu. Tapi Hindun bin siapa gitu? Bintinya lah lain. Sama dengan nanti anak Nabi namanya Zainab. Ali setelah meninggal Fatimah nikah lagi, siapa namanya? Zainab lagi. Nah, ini Zainab yang mana kan begitu kan? Kemudian nanti meninggal lagi, punya anak siapa namanya? Husain lagi. Husain yang mana? Makanya silsilah di Arab itu sangat penting, karena namanya mirip. Yang 2 orang ini lalu pulang ke Madinah, menyampaikan kepada Nabi kisah itu. Mendengar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih, menyampaikan kisah tentang pengkhianatan ini. Wa ta'athara an-nabi limaqtali haula'id du'atis salihin min ashabihi, dan Rasul sangat sedih dengan 2 peristiwa ini. Meninggal 10 orang, terus 70 orang, 2 bertahan hidup meskipun nanti kemudian sakit kemudian meninggal dunia, kecuali Ka'ab meninggal di perang Khandaq nanti. Apa yang Rasul lakukan? Wa baqiya syahran yaqnutu fi sholatis subh.
Rasul selama 1 bulan penuh kunut. Nah, itu menjadi dasar nanti ada yang kunut subuh itu. Tapi Rasul sebulan ngapain? Kunut nazilah. Kenapa? Karena peristiwa meninggalnya Raji 10 orang dengan 68 hafaz Quran di Maunah tadi. Nah, itulah salah satu dasar yang melaksanakan kunut di waktu sholat subuh. Nah, jadi perbedaan kunut ini hanya perbedaan referensi saja. Nah, yang perlu kita antisipasi yang nggak sholat subuh ya, supaya nanti tidak terjadi tidak salah memahami kan begitu. Dan Rasul menggunakan kalimat Allahumma alaika bil huzail wal qarah, Allahumma alaika bi ra'il wa zakwan, Allahumma alaika bil ahyan wa banihi. Ada kalimat alaika. Makanya kalau yang pernah dengar doa-doanya di Timur Tengah, pernah dengar nggak? Kalau misalnya Imam Sudas, Allahumma alaika bil yahudi wa awaniha, Allahumma alaika bi Israil wa awaniha, Allahumma alaika bi Amerika, kan begitu kan? Nah, ada kalimat alaika itu berarti ngambil dari kisah ini, karena Rasul mendoakan selama 1 bulan penuh sebagai bentuk sedih karena ada 78 hufaz dan ahli agama, ahli qori yang dibunuh karena pengkhianatan dan tidak bisa melawan. Kenapa? Karena yang dikirim bukan ahli perang, hafal Quran, ahli agama kan? Karena untuk apa? Tim ekspedisi dakwah. Nah, menghadapi kalau yang 10 lawan 100 orang, kalau yang 70 ya menghadapi 3 kabilah, menghakimi mereka dan mereka meninggal di tempat. Nah, ini luar biasa. Baru saja selesai perang Uhud, baru saja difitnah oleh grupnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tiba-tiba dapat musibah, dikhianati seperti ini. Tentu kalau bukan Nabi SAW tentu akan goncang itu. Bahkan kalau kita memimpin organisasi ya, kena musibah begitu, apa yang kita lakukan? Mengundurkan diri. Biasanya kan begitu. Saya mengundurkan diri Pak, nggak kuat saya kan begitu ya. Musibah nggak selesai gitu. Baik. Nah, kita fikih surah Nabawiyah ini salah satu kelebihannya dia memberikan kesimpulan-kesimpulan yang akan kita bahas setelah mendengar kisah tadi. Jadi ketika saya membaca ini, kalau kisahnya saya akan merujuk ke kitab lain. Siapa itu? Rohiqul Maktum dengan Nurul Yakin, karena dia detil. Nah, baru kesimpulannya di kitab ini. Menariknya kitab ini selalu memberikan ibrah dengan nasihat terkait dengan kisah tadi. Pertama, dengan 2 kisah tadi, Ar-Raji dengan Maunah. Pertama, ya dulu kulla min hadithatir Raji wa bi'ri Maunah ala ishtirakil muslimin kulluhum fi mas'uliyatid da'wah islamiyah wa tabsirin nas bihaqiqatihi wa ahkamihi falaysa amrud da'wah mawqulan ilal anbiya war rusul wahdahum aw ila khulafaihim wal ulama duna ghairihim. Kisah ini memberikan satu ketegasan bahwa dakwah tidak berhenti apapun keadaannya. Jadi nggak ada namanya karena kita lagi sedih, karena kita lagi masalah maka dakwah cuti dulu seminggu. Enggak, dakwah terus berlanjut. Adapun model dan metodenya berubah silahkan, tapi dakwah tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Maka muncullah gerakan-gerakan dakwah dengan segala variannya. Kayak COVID aja banyak variannya kan. Dakwah dengan segala variannya. Dakwah digital, dakwah ini tidak boleh berhenti. Dan Nabi ingin mencontohkan tidak boleh masalah yang menimpa diri Anda membuat Anda berhenti untuk berdakwah. Itulah kata ulama sepakat, nahnu du'atun qabla kulli syai'. Kita adalah semua punya tugas dai sebelum segala sesuatunya. Jadi kita semua dai. Dai sesuai dengan kapasitasnya masing. Nahnu du'atu qabla kulli syai'. Kita adalah da'i sebelum segala sesuatunya. Dan ketika Rasul mengutus 10 orang untuk berdakwah ke Bani Uddal dengan Qarah dan 70 orang ke Huzail dengan Zakwan dengan Rahil, itu mencontohkan bahwa tugas dakwah bukan hanya tugas para nabi. Tugas dakwah bukan hanya tugas para wali, para orang soleh, tapi tugas semua kita. Jadi jangan nanti setelah ini ya udah masalah pengajian udah ustad lah, kalau saya mah penggembira saja. Penggembira itu bagian dakwah juga. Nah, kayak yang menyiapkan sekarang ini
Teman-teman yang menyiapkan digital ya, itu bagian dakwah juga, dakwah digital kan begitu. Terus kita Ustaz yang nggak ngapain dengerin dakwah juga, kenapa? Mendengarkan ini nanti bisa berdakwah kepada minimal kepada anaknya, kepada istrinya, kepada cucunya, kepada karyawannya. Ketika karyawannya lagi futur ya, futur itu berarti hilang semangat, istilahnya futur ya. Jangan, kenapa? Ceritakan kisah ini bahwa Rasul sendiri kalah di perang Uhud, masih sanggup perang di Hamra. Asad masih sanggup mengutus 70 sahabatnya dan 10 sahabatnya untuk berdakwah. Jadi sekali lagi, dakwah itu kata pengarang ini kewajiban kita semua. Tidak tugas para ahli agama saja. Berdakwahlah sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita bisanya dakwah dengan gerakan pasukan Bogor paskas beras, ya dengan beras. Kalau kita bisa dakwahnya dengan gerakan gerakan aqua gelas. Kalau kita dakwahnya gerakan bersih kan sekarang banyak itu programnya. Mau bersih masjid hubungi, mau beli karpet hubungi, kan begitu ya. Mau ganti sound system supaya menjadi bersahabat dengan suara, kan ada itu biar tidak bising. Yang sudah menggunakan masjid IPB ya, yang di Bandung Siang itu, dia sudah tidak berisik soundnya itu. Silahkan mau dakwah, saya dakwahnya bagian arsitektur masjid, ya silahkan. Jadi kita semua punya tugas dakwah, dan dakwah bukan hanya untuk para nabi, bukan hanya untuk para rasul, bukan untuk para ulama, tapi semuanya wajib berdakwah. Ini penting. Dan kondisi apapun tidak boleh ada cuti dakwah. Yang kedua, kita telah katakan bahwa tidak boleh seorang muslim itu menggantungkan harapannya pada orang selain muslim, apalagi di tempat yang dia minoritas. Dan dia tidak boleh menggantungkan harapannya kecuali dalam keadaan darurat. Itulah kenapa kalau minoritas dia boleh tidak menunjukkan keislamannya, karena memang dia minoritas. Tapi kalau dia mayoritas, tidak ada masalah, dia harus menunjukkan keislamannya. Ini menjawab pertanyaan Bapak sebelumnya minggu lalu, apakah perlu identitas muslim? Perlu. Identitas muslim apa? Perlu. Kita seorang harus bangga dengan identitas kita. Udah pindah ke depan balik dari sini ya. Tapi dengan politik identitas, itu bagi yang politik silahkan berkomentar. Tapi kalau ditanya apakah perlu identitas, dalam Islam sangat penting identitas. Saking pentingnya Rasul menggunakan kalimat man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh perbuatan orang-orang kafir, maka dia bagian dari orang kafir. Artinya apa? Kita perlu identitas sendiri. Kita menolak tahun baru, kita punya tahun baru Islam. Kita menolak, kita punya solusi. Jadi perlu identitas. Atau kita katakan we proud become a Muslim, kita bangga menjadi seorang Muslim. Tapi kalau pada posisi mayoritas, kalau minoritas tidak diwajibkan. Kenapa? Karena keadaannya tadi, yang Asim berkeras akhirnya dibunuh, yang 3 orang mau menyerah kan? Karena posisi terdesak. Jadi dua-dua tidak salah. Yang 7 pertama dia beristihad bahwa dengan mempertahankan diri dia mati syahid. Yang 3 pun menyerah karena memang ada harapan, dan dibunuh juga, dia juga mati syahid. Tapi caranya beda. Yang 7 bertahan, yang 3 dengan negosiasi meskipun nanti dikhianati juga. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, tapi jika minoritas kita boleh karena untuk menjaga-jaga. Jadi kalau kan ada dulu, masih ingat ya, tahun 2011 ya, yang tragedi WTC itu ya, 2001 ya. 2001 ya, maaf, 2001 itu ada teman saya pulang dari Al-Azhar, jenggotnya panjang. Sementara dia punya bisnis ke Australia dan ke Amerika. Akhirnya dia cukur tuh jenggotnya. Saya bilang, antum mencukur jenggot antum semua? Kebetulan dia kategori yang jenggotnya panjang ya. Kalau kita mau dipanjangin nggak panjang-panjang, segini aja dia. Ada juga kan orang yang jenggotnya nggak bisa dipanjangin. Punya teman tuh cuma berapa lembar masih segitu aja, nggak tambah-nambah gitu. Dia memang kategorinya banyak, dia cukur karena ketika dia di Singapura sama Australia nggak bisa masuk. Saya bilang, kenapa antum korbankan jenggot antum? Itu kan sunnah Nabi.
memang saya korbankan Ustadz, katanya. Teman saya sama dari Mesir juga. Tapi pengorbanan saya ini ada 200 anak tahfiz Quran yang saya selamatkan kehidupannya. Jadi dia bisnis luar negeri. 2001 itu karena waktu itu kan heboh terorisme ya, kalau nama-nama Islam gitu ya. Nah, jadi dia cukur itu karena dia transaksi, dia mainnya keluar kerjasama jual kurma dan sebagainya. Akhirnya dia dilepaskan itu, tapi sekarang udah balik lagi. Nah, sekarang kan sudah nggak ada masalah gitu. Artinya kata tadi, kalau minoritas kita boleh menyembunyikan keislaman kita, tapi bukan kita munafik karena keadaannya memang harus seperti itu. Tapi kalau mayoritas, kita harus tunjukkan keislaman kita. Nah, ini masalahnya, kita ini mayoritas, kita nggak pede dengan Islam. Nah, itu masalahnya. Kenapa harus malu? Saya Muslim, kenapa rupanya masalahnya apa, kan begitu ya? Nah, kita malah mayoritas malah malu sebagai seorang Muslim. Itu problem kita itu. Yang ketiga, kisah Ar-Raji dan tragedi Ma'unah dalalatun wadihah ala mada ma kanat tafidu bihi afidatal musyrikin min ghillin wa hiqdin 'alal mu'minin. Peristiwa Raji dengan Ma'unah ini, kata pengarang ini, menunjukkan bukti kebencian yang sangat mendalam dari orang-orang kafir Quraisy terhadap umat Islam. Kan kejadiannya tahun 2 Hijriah. Ini bulan Safar 4, udah 2 tahun masalahnya. Masih ada rasa dendam karena memang perang Badar itu merubah peta politik saat itu. Tidak menyangka 1000 pasukan bersenjata lengkap melawan 313 bersenjata apa adanya, bahkan satu unta 3 orang sahabat naik, saking gak kurangnya persenjataan itu, kalah kan. Terus sama orang Yahudi Bani Qainuqa, kalian menang itu karena orang Arab itu nggak pintar perang aja. Jadi kalian melawan orang-orang yang bodoh kan. Tersinggung juga. Jadi luar biasa malunya sampai Abu Sufyan itu sekitar 2 tahun tidak mau membasahi kepalanya. Setelah perang baru dia basahi kepala. Saking apa? Bernazar dia tidak akan membasahi kepalanya sampai dia bisa menang melawan umat Islam. Nah, itu kan karena kebencian yang luar biasa. Jadi kalau sekarang banyak musuh-musuh Islam atau orang-orang yang tidak suka dengan Islam, ya mungkin dia kategori Quraisy ini yang memang nggak suka aja, dendamnya nggak selesai-selesai gitu, dan itu mereka lakukan dengan segala cara. Apa kata pengarang ini? Perlunya kita waspada, perlunya kita tetap berjaga-jaga. Curiga memang tidak dibolehkan kalau tidak fakta, tapi perlu waspada terhadap segala bentuk kerjasama, segala bentuk MOU yang kira-kira itu akan merusak umat Islam itu sendiri. Bahkan di sini diceritakan, ini saya bilang tadi, ada satu kisah tadi tidak disebutkan di awal, bagaimana sahabat itu sangat menjaga marwah. Tadi Khubaib kan dia minta sholat 2 rakaat ya, 2 rakaat, terus dia pingin nambah lagi, tapi dia bilang nanti kalau aku tambah sholat, kalian kira aku ingin menunda kematian. Akhirnya dia nggak lambahkan sholat. Artinya apa? Ibadah itu juga perlu dibangun, jangan sampai membuat orang sama kita suuzon. Apa contohnya? Kalau bapak, mohon maaf ya, di rest area lagi sholatlah seperlunya. Maksudnya gimana Ustaz? Jangan lama-lama, zikir lama, orang antri gitu. Dan itu tidak akan merubah statusnya. Oh berarti dia luar biasa ini, zikirnya lama. Orang tambah kesel, ini lama banget gitu ya. Nah, saya sering ingatkan itu. Masih sanggup dia qobliyah, ba'diyah, zikir lagi. Udah tahu tempatnya cuma 2 orang. Masya Allah, ini nggak ikut ngaji nih. Saya berapa kali tuh kok lagi lewat rest area, sholat di pom bensin kan kadang-kadang dikit ya. Itu ada sholat maghrib, waktunya mepet. Qobliyah, ba'diyah, zikir lagi. Masya Allah, ini orang nggak ngaji nih gitu ya. Orang udah ngantri banyak. Untungnya di Jawa Barat ini kan orangnya sopan-sopan. Kalau di Medan udah dimarah-marahin itu, keluar kan begitu ya. Karena orang Sumatera, orang Medan itu kan ngomongnya to the point aja. Nunggu kita, dia masih qobliyah, ba'diyah, zikir lagi, doa berjemaah lagi, masya Allah. Artinya apa? Di sini ingin dijelaskan seperlunya saja, karena keadaannya orang lagi banyak. Tapi kalau sendiri di sini ya silakan, mau sampai jam berapa nggak ada masalah. Khubaib ingin mencontohkan, kalau nanti kalian menduga aku takut mati, aku mau nambah lagi sholat ini. Tapi karena aku sudah izin cuma 2 rakaat, maka apa kata Khubaib? Setelah ini silahkan aku dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Khubaib akan dibunuh, dia minta
Musa itu pisau cukur. Dia mau rapi-rapi lah karena mau meninggal mati syahid. Selagi dia mau membersihkan itu, diceritakan di sini ada anak kecil dari Uqbah bin Haris, keponakannya itu datang ke Khubayb, mendekat, berteriaklah keluarganya Haris ini karena takut nanti dibunuh. Apa kata Khubayb? Kalimatnya di sini luar biasa. Dikatakan begini, atakhshina an aqtulahu ma kuntu li af'al zalika insyaallah. Kan anaknya dakar ya, dia lagi megang pisau cukur kan, takut semua. Kata Khubayb, apakah kalian khawatir aku membunuh ini? Tidak, agamaku tidak mengajarkan pembunuhan itu. Silakan ambil anaknya, aku tidak ganggu. Jadi dia santai saja karena mau dibunuh, bersih-bersih, sholat 2 rakaat. Padahal kalau mau kan bisa itu, anak kecil itu disandera ya. Tidak, dia ikuti aja ketentuan. Ini contoh Khubayb yang luar biasa. Fanzur ila mu'jizati tarbiyah al-islamiyah lil insan Khubayb haza wa ulaikal musyrikun al-haqidun. Lihatlah bagaimana mukjizat dari pendidikan Islam itu digambarkan oleh Khubayb. Lianna Khubayban i'tanaqal Islam fa akhrajahul Islam insanan akhar. Karena Khubayb seorang muslim yang taat, sikapnya melahirkan Islam yang baik pada diri orang lain. Jadi Islam itu dibangun karena memang apa? Orang percaya dengan kualitas keislaman. Kemudian yang keempat, mimma yastadillu anna lil asir fi badri fi yadis sudud an yamtani'a an qabulil aman wa la yumakkin min nafsihi law qutila tarafu'an an yajri alaihi hukmu kafir kama fa'ala Asim. Bahwa ketika kita tidak percaya dengan kebohongan kaum kafir Quraisy, kita boleh melawan itu. Artinya yang dilakukan oleh Asim itu ijtihad dia, oleh Khubayb dan Yazid juga ijtihad mereka. Jadi tidak ada yang salah. Nah, disinilah umat Islam perlu dewasa memahami metode seorang pemimpin. Jadi kalau kita punya pemimpin agak beda-beda dikit, ya kita lihat dulu perspektifnya. Oh, ternyata tujuannya adalah begini. Ya sudah, kita terima. Jangan saya nggak setuju Pak dengan ketua DKM ini, kebijakannya nggak sesuai dengan saya, sehingga saya mengundurkan diri dan saya tidak mau jadi pengurus. Nah, kadang-kadang harus kita jeli juga, karena perbuatan Asim itu benar, Khabib juga benar, tidak ada masalah. Yang kelima, jawaban Zaid terhadap Abu Sufyan ini menunjukkan kecintaan Zaid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu sudah dibuktikan pada kecintaan 10 sahabat yang menjadi perisai hidup ketika perang Uhud. Kemudian yang keenam, Khubayb ketika menjadi tawanan di Mekah menunjukkan bagaimana dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini bentuk karomah dan bentuk maunah. Jadi kalau untuk Nabi namanya mukjizat, untuk orang Islam namanya apa? Karomah. Jadi karomah itu ada sampai sekarang, tergantung dengan tingkat kesolehannya. Kalau kita orang biasa apa namanya? Maunah, bantuan dari Allah Subhanahu. Tapi karomah itu hanya Allah yang memberikan, bukan dideklarasikan. Saya dapat karomah, beda. Saya ini wali, nah, itu nggak masuk ya. Nah, apalagi mengaku dirinya wali ya itu. Ya. Tapi yang jelas kita semua wali lah, wali murid ya. Oke, baik. Yang terakhir, apa hikmah dari ini? Dikatakan pengarang kitab ini bahwa hikmahnya Allah ingin menegaskan bahwa dakwah itu punya 2 tujuan: menegakkan dakwah Islam dan membentuk komunitas masyarakat Islam. Artinya dakwah tidak boleh berhenti karena kita ingin membentuk masyarakat Muslim. Semakin banyak yang kita dakwahi, semakin banyak orang yang paham Islam. Ketika semakin banyak yang paham Islam, maka akan semakin mudah kita menjalankan syariat Islam. Saya kira itu bisa didiskusikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, 1 atau 2 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan kepemimpinan itu penting dalam Islam. Ya. Saya mau tahu hikmahnya, mengapa suksesi kepemimpinan dalam Islam itu tidak selesai hukum waris. Ya. Hikmahnya bagaimana? Baik. Kalau ditanya kenapa hukum waris itu detail pada surat An-Nisa ayat 10, 11, 12 sama 176 kan? Jadi kalau baca surat waris itu bacalah surat An-Nisa ayat 10, 11, 12 sama ayat 176. Itu detail.
Nah, kenapa kepemimpinan tidak detail? Karena warisan itu masalah harta orang meninggal, dia sudah permanen tidak berubah, maka detail dari Allah SWT. Itu jawaban fikihnya. Sedangkan kepemimpinan itu fleksibel, tergantung dengan kebutuhan pada saat itu. Kita lihat kepemimpinan setelah Rasul apa menggunakannya? Ahlus Syura. Maka muncullah Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin, apa sistemnya? Monarki. Kan dari mulai dinasti Umayyah itu monarki itu, anaknya diambil Abbasiyah monarki lagi kan? Diambil nanti di dinasti Ayyubiyah monarki lagi. Artinya mau sistem apapun tidak ada masalah dalam Islam karena tidak ditegaskan. Tapi musyawarah menjadi salah satu bagian utama dalam kepemimpinan. Artinya harus minta pendapat orang-orang yang kompeten, namanya ahlu hilli wal aqdi. Jadi metodenya memang tidak diinikan. Itulah kenapa perdebatan masalah khilafah itu menjadi panjang, karena tidak ada teks yang mengatakan secara detail tentang khilafah, tapi diserahkan kepada umat Islam. Tapi prinsip-prinsip khilafah tidak boleh hilang. Apa? Bahwa khilafah memimpin agama dan dunia, bahwa khilafah itu menyelesaikan urusan umat Islam, bahwa khilafah menambah izzah umat Islam, bahwa khilafah mengatur kesejahteraan umat Islam. Jika model-model khilafah yang dimaksudkan itu bisa tercapai dengan saluran lain, maka dipersilahkan. Maka muncullah ijtihad bangsa kita dengan ijtihad Pancasila dan kesepakatan ulama bersama kan, bahwa Pancasila ada nilai-nilai Islamnya. Adapun dalam prakteknya ditafsirkan melenceng, itu tugas kita mengontrolnya gitu. Itu kan kesepakatan para ulama dahulu melihat, ya sudahlah, yang penting ketuhanan Yang Maha Esa bagian dari Islam. Itu ijtihad saja. Bisa berubah, bisa tergantung kebutuhannya dan argumentasinya. Dan kita dibolehkan mengubah negara ini melalui TAP MPR kan. Tinggal mau dirubah saja. Masih ingat dulu, saya masih ingat dulu waktu itu bahwa presiden itu harus orang Indonesia asli. Ditarik kan, menjadi sekarang yang penting warga negara Indonesia. Nggak ada masalah. Dulu pernikahan itu undang-undangnya perempuan itu 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Sekarang undang MK terbaru 21 tahun sekarang kan. Pernikahan itu minimal. Itu silahkan tergantung istihadnya dan kebutuhannya pada saat itu. Dan kita bisa merubah, makanya Islam menyerahkan kepada umat Islam mau pakai metode mana, yang penting tujuannya apa? Siyasatud din wa hirasatud dunya. Apa? Mengatur agama dan mensejahterakan umat. Jika itu terjadi, maka cara apapun selama tidak bertentangan dengan syariat dibolehkan. Itu berapa pendapat ulama terkait dengan khilafah ini. Karena kalau dipaksakan ya terjadi nanti chaos tadi, bentrokan, dan hampir tidak ditemukan lagi saat ini ya oleh beberapa ulama itu contoh khulafaur rasyidin yang murni tidak ditemukan lagi. Kalaupun katanya Arab Saudi, kemudian Maroko, Tunis, atau Amman, atau Oman, itu semua kan monarki. Apakah merujuk kepada itu dinasti Umayyah rujukannya sama dinasti Abbasiyah? Kalau kita kan Islam rujukannya kalau mau Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin apa itu? Musyawarah kan? Dan mohon maaf, 4 khalifah ini yang dipilih dengan ada nggak dari Ansor? Nggak ada. Semua dari mana? Muhajirin. Itu kan jadi pertanyaan besar itu. Kenapa kepemimpinan khalifah dari semua muhajirin, nggak ada dari Ansor kan? Apakah karena Ansor nggak kompeten? Enggak. Karena apa sistemnya? Musyawarah. Musyawarah memilih yang paling kompeten, maka terpilihlah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi kalau kita mau teliti, apakah ada dari Ansor? Nggak ada dari Ansor sampai saat ini. Siapa khalifah dari Ansor? Nggak ada. Apakah mereka nggak kompeten? Kompeten. Tapi karena hasil musyawarah. Ini juga yang sering saya ingatkan, kalau teman-teman ada yang mendukung putra daerah, putra ini, saya bilang nggak ada masalah, siapapun yang penting dia kompeten. Tapi Muslim ya, saya bilang, jangan nanti omongan saya dipotong atau seasan, yang penting kompeten. Ada komanya tapi Muslim. Nah, itu dulu garis bawahnya. Kalau nggak Muslim, ya kalau kita nggak ada lagi yang Muslim, misalnya tiba-tiba sensus penduduk tahun 2025 nanti kan per 5 tahun ya mengatakan Muslim tinggal 5%, ya udah terserahlah. Oh, kita sekarang kan masih 87% Muslim kita. Masa nggak ada sih 87% dari 270 juta itu pemimpin yang layak? Adalah. Coba Bapak hitung Pak yang jago matematika. 270 juta BPS 2020, 87%-nya Muslim. Masa nggak ada satu yang bagus? Ya, insya Allah banyak kan begitu. Nah, jadi
begitu Pak, yang saya pahami bahwa khilafah itu memang sistem yang tidak detil, memang diberikan perdebatan panjang, tapi nilai-nilai utamanya hilang. Musyawarah, mendengarkan pendapat masukan ahli dan orang yang layak. Dan satu lagi, sepakat itu nggak ada pemimpin harus muslim. Kecuali memang keadaan darurat. Tapi darurat benar ya, bukan darurat medsos. Beda lagi itu nanti. Itu versinya beda itu. Baik Pak, begitu Pak. Allah alam bisawab. Cukup Pak ya? Baik, jika cukup saya berikan penutup akhir. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua dengan kalimat yang saya ucapkan tadi. Nahnud du'atu qabla kulli syai'. Mari kita berdakwah sesuai dengan kapasitas kita. Jangan pernah memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain, karena hidayah milik Allah. Tapi jangan pernah berhenti mendakwahkan apa yang kita yakini. Saya ulangi ya, jangan pernah memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain, karena hidayah milik Allah. Tapi jangan pernah berhenti berdakwah atas apa yang kita yakini. Nah, kalau itu kita insya Allah kita bisa saling menjaga, tidak pernah berhenti mendakwahkan apa yang kita yakini, tapi tidak memaksakan apa yang kita yakini. Demikian, wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.